Assalamualaikum sahabat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Video kali ini, kita akan menceritakan sedikit tentang Syekh Jumadil Kubra dan orang Islam di Majapahit. Siapakah Syekh Jumadil Kubra dan orang Islam di Majapahit? Sebuah pusara dikenal sebagai kubur tunggal. Disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang, pusara itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubra dimakamkan. Seorang syekh yang kepadanya semua wali Jawa dihubungkan. Kisah Syekh Jumadil Kubra sebetulnya simpang siur. Martin van Bruynesen dalam kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat menyebutkan, Syekh Jumadil Kubra diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkannya dengan Majapahit. Babad Cirebon menyebut Syekh Jumadil Kubra sebagai moyang para wali Jawa, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Bahkan juga wali yang paling Jawa di antara para wali, Sunan Kalijaga, tulis van Bruynesen. Menurut Martin, sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubra sebagai kakek buyut seorang wali lainnya lagi, Sunan Giri pertama. Kisahnya menyebut Syekh Jumadil Kubra adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Belambangan dan beroleh anak, Sunan Giri. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat versi lain dari legenda di Gresik, bahwa Syekh Jumadil Kubra bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubra. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubra kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Van Bruynesen juga mencatat cerita lisan di desa-desa yang terletak di lereng Gunung Merapi, sebelah utara Yogyakarta. Syekh Jumadil Kubra dipercaya sebagai wali muslim Jawa yang paling tua. Ia berasal dari Majapahit dan hidup sebagai pertapa di hutan gunung itu. Legenda rakyat berbahasa Jawa dari wilayah Tengger, Cariose Telagaranu, juga menyebut nama Maulana Ishak dan Syekh Jumadil Kubra. Keduanya adalah saudara dari dua pertapa, Ki Dada Putih di Gunung Bromo dan Ki Nyampo di suku Domas. Maulana Ishak pergi ke Belambangan dan menjadi ayah Raden Paku, Sunan Giri. Jumadil Kubra menjadi guru di Mantingan, tulis van Bruynesen. Keberadaan Syekh Jumadil Kubra di Mantingan juga disebut dalam serat Kanda. Ia disebut sebagai salah satu dari 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya yaitu Nyampo di suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Belambangan. Isno, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto, menambahkan, nama Syekh Jumadil Kubra juga dikenal di kalangan pengikut Syekh Siti Jenar. Menurut cerita tutur, Syekh Jumadil Kubra adalah teman baik Syekh Siti Jenar saat membawa penawar atas tanah-tanah angker bekas pemujaan aliran Yoga Tantra, tulis Isno dalam Pendidikan Islam Masa Majapahit dan Dakwah Syekh Jumadil Kubra. Kisah Syekh Jumadil Kubra menjadi legenda di 4 wilayah, yaitu Banten Cirebon, Gresik Majapahit, Semarang Mantingan, dan Yogyakarta. Menurut van Bruynesen, ada kesan seolah orang Islam Jawa pada zaman dan tempat berbeda semua bertolak dari nama Syekh Jumadil Kubra. Makam Syekh Jumadil Kubra pun ada di beberapa tempat. Selain di Troloyo, sebuah makam tua di antara tambak daerah pesisir pantai di Terbaya, tidak jauh dari Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubra. Keyakinan ini berdasarkan kisah dalam Babad Tanah Jawi yang menuturkan Syekh Jumadil Kubra pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang. Makam keramat lain berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgo. Keberadaannya disertai cerita lisan yang beredar di kawasan itu. Sementara itu, kisah Syekh Jumadil Kubra di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan. Makam Syekh Jumadil Kubra di Troloyo yang paling umum diakui. Kuburan ini paling sering kunjungi penziarah. Menurut Muhammad Chawari, arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta dalam bukunya, Fenomena Islam pada Masa Kebesaran Kerajaan Majapahit, Batas Kota dan Jejak Kejayaannya, dari seluruh makam di Troloyo yang ada prasastinya hanya satu nisan yang menyebut nama, yaitu Zainuddin atau mungkin bisa dibaca sebagai Zainuddin.
Angka tahun yang tertera pada nisan ini yaitu 874H atau 1469 M. Paling tidak yang bisa diketahui, mereka yang dimakamkan di sana adalah penduduk kota Majapahit dan keluarga raja yang telah memeluk agama Islam. Khususnya 7 makam bertuliskan aksara Arab yang letaknya tak jauh dari pusat kota Majapahit. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca 874H atau dalam tahun Saka 1391, 1469 M. Artinya, Muslim atau mungkin kerabat Raja Majapahit yang Muslim sudah ada sejak Hayam Wuruk berkuasa. Pada waktu Majapahit mencapai puncak keemasan di bawah Raja Hayam Wuruk, agama Islam sudah dianut oleh penduduk ibu kota Majapahit, tulis Cawari. Menurut Cawari dasar dan maksud mengidentifikasikan kubur tunggal di Troloyo dengan Syekh Jumadil Kubra belum bisa dipastikan. Yang jelas, nama yang kini dikenal tak ada hubungannya dengan makam. Itu bukanlah nama sesungguhnya. Nama itu semata-mata hanya untuk mempermudah identifikasi. Lagi pula bukan cuma Syekh Jumadil Kubra yang diidentifikasikan dengan makam-makam Islam kuno di Trowulan. Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Maulana Sekah, dan Syekh Ngundung pun dipercaya menjadi penghuni makam era Majapahit itu. Secara umum tokoh itu pernah berjaya dan sangat dikenal di masa lalu, tidak di daerah Troloyo saja namun juga di daerah lain dalam kurun yang lain pula, tulis Cawari. Dengan kata lain nama tokoh itu bukan nama tokoh sejarah yang berhubungan dengan makam Troloyo. Sekian ya sobat untuk video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar sejarah Nusantara banyak yang mengetahui. Komen di bawah ya kalau kalian ada ide konten apalagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum.